Gugatan cerai yang dilakukan Rina Nose kepada Ridwan, pria yang pernah menjadi suaminya, menambah deretan selebritas yang melakukan perceraian di saat usia pernikahan mereka yang masih seumur jagung. Semestinya di usia pernikahan yang masih begitu muda ini, Rina Nose dan Ridwan masih mereguk manisnya cinta mereka. Sayang karena alasan yang ditutupi, pasangan yang menikah pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 ini bercerai saat pernikahan mereka baru berjalan 6 bulan. Keputusan Rina Nose yang begitu mudahnya menggugat cerai sang suami kemudian memunculkan tudingan bahwa perempuan yang juga piawai bernyanyi ini mempermainkan lembaga pernikahan yang sesungguhnya begitu agung. Nah, kalau disebut tidak menghargai, udah pasti kesan itu akan ada. Untuk siapapun yang menjalankan pernikahan tidak lama, udah pasti akan ada pikiran bahwa wah kayaknya nggak ngehargain gitu, atau enggak wah udah aja nggak usah nikah atau apa. Mereka bisa bicara gitu. Tapi pada saat menjalankan, saya pun juga kalau melihat banyak kasus perceraian di TV itu, saya pun juga sebenarnya nyinyir gitu, mencibir. Ini orang gimana sih apa gitu. Setelah mengalami, oh ternyata saya ngerti kenapa mereka gitu. Saya ngerti yang dialami oleh pasangan-pasangan yang menghadapi perceraian, kenapa seperti itu. Berbeda dengan Rina Nose yang telah resmi bercerai, Ayu Ting Ting dan Andi Soraya justru tengah mempersiapkan diri untuk menjalani keputusan yang begitu pahit ini. Selain sama-sama mengambil keputusan untuk bercerai, ketiga selebritas ini juga memiliki kesamaan, yakni usia pernikahan mereka baru seumur jagung. Walaupun lamanya usia pernikahan tak menjamin langgengnya sebuah pernikahan. Sejumlah selebritas yang telah puluhan tahun menikah bahkan juga tak sanggup menghindar dari badai perceraian. Lihat saja Jamal Mirdad dan Lydia Kandou, Anang Krisdayanti, Ivan Fadila, Vena Melinda, hingga Camelia Malik dan Hari Capri yang telah lama menikah namun akhirnya berpisah juga. Lantas bagaimana Andi Soraya menyiapkan dirinya untuk menghadapi perceraian? Tahu soal gugatannya, harus tanyain sama yang menggugat, ya kan? Apa hanya sebagai penerima gugatan, aku poinnya aja tahu juga enggak? Emang di rumahnya ada tamu? Rumah tangga. Ngomongin di sini, karena buat aku ini antara aku dan dia, dan ya aku hanya menjaga apa yang seharusnya menjadi internal dari suami istri. Saya bicara ada saatnya, ya kan? Tapi kan saya nggak bisa mengeluarkan sesuatu yang saya sendiri belum tahu juntrungannya sampai di mana, saya belum tahu, ya kan? Jadi ya saya nggak berani ngomong. Mungkin suami saya beda ya, suami saya mungkin tipikal orang yang mungkin luap-luap gitu. Kalau saya kan mungkin dengan luar biasa kehidupan yang pernah saya alami dulu itu mendewasakan saya, sehingga saya nggak mau sembarangan bicara, nggak mau sembarangan bersikap. Saya banyak lagi banyak minum es, lagi coba mendinginkan diri. Seiring perkembangan zaman, perceraian di kalangan selebritas kian menjamur. Tingkat perceraian di kalangan selebritas yang kehidupannya selalu disorot kian bertambah dari waktu ke waktu. Penyebabnya pun beragam, mulai dari ketimpangan penghasilan, perselingkuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Semua alasan tersebut akhirnya dibalut dengan alasan ketidakcocokan. Saat memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya, pasangan yang bercerai tak lagi mengingat manisnya saat mereka menjalin cinta. Divorce dalam bahasa Inggrisnya, atau perpisahan atau perceraian dalam bahasa kita, itu sudah menjadi sebuah lifestyle, gaya hidup. Bayangkan, hal ini sebenarnya sesuatu yang dibenci Allah tetapi diperbolehkan. Sesuatu yang direnungi adalah sesuatu yang dibenci Allah tetapi diperbolehkan. Jangan sampai dijadikan sebuah lifestyle atau gaya hidup. Talak itu gak sembarangan loh pemirsa. Proses perceraian itu merupakan proses akhir yang harusnya didahului oleh beberapa tahap sebelumnya. Konflik dalam rumah tangga atau masalah dalam rumah tangga hal yang biasa terjadi. Nggak mungkin sempurna, rumah tangga tidak memiliki sebuah problem, mesti punya masalah. Boleh mengajukan gugatan cerai yang dalam syariat disebut khulu. Khulu boleh. Nah, ketika itu diajukan dan disetujui, akhirnya syaratnya wanita harus mengembalikan mahar yang pernah dibelikan laki-lakinya atau mantan suaminya.
Jadi khulu gugatan cerai yang diberikan oleh perempuan apabila dikabulkan oleh pengadilan agama, maka si wanita ini dalam agama harus mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh mantan suaminya kepada dia. Jadi nggak masalah seandainya istri ingin melakukan gugatan cerai, tapi dengan syarat loh ya, laki-lakinya tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, menimbulkan kekerasan atau pergi tanpa memberikan pesan. Itu boleh kita mengajukan banding atau gugatan cerai dengan khuluk yang syariat agama menyebut. Konser Tommy Page yang digelar tadi malam berhasil menuntaskan kerinduan para penggemarnya akan sosok penyanyi yang ngetop di era tahun 90-an ini. Ya pemirsa, mari kita saksikan kemeriahan dari konser Tommy Page tadi malam usai jeda yang berikut ini.